99% UMKM gagal karena tidak product market fit. Nah, ini berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Evermost di dalam World Economic Forum tahun 2021, tapi masih relevan nih sampai sekarang. Bahwa 99% UMKM itu gagal karena produk yang dikeluarkan atau dia membuat bisnisnya itu ternyata nggak dibutuhkan oleh pasar atau oleh masyarakat Indonesia nih. Akhirnya tidak ada pembelian. Kalau tidak ada pembelian atau tidak ada uang masuk atau tidak ada omset, ya pasti lama-lama akan tutup, bangkrut ya. Nah, lantas bagaimana kita menyiasati agar kita tidak termasuk dalam 99% ini? Kita maksudnya yang 1% aja nih yang berhasil, yang produknya bisa diterima oleh masyarakat atau dibutuhkan. Sebenarnya sederhana, karena jualan itu adalah kita memberikan sesuatu atau menjual sesuatu yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga terjadilah penjualan. Tapi kita harus menemukan permasalahan di masyarakat itu seperti apa. Nah, sebenarnya banyak sekali tools sederhana yang bisa kita pakai di internet maupun cara sederhana, tapi seringkali nggak dilakukan oleh UMKM nih. Karena saya juga sering mendampingi beberapa atau banyak UMKM, banyak yang lupa melakukan hal penting namanya riset pasar. Ya, riset pasar ini penting banget di awal maupun selama berjalannya usaha. Nah, kalau teman-teman berjualan secara online, bisa menggunakan platform yang gratis seperti Google Trend. Ya, nanti Google Trend ini sangat sederhana. Jadi Google Trend juga gratis, bisa diakses dan datanya luar biasa komplit untuk sekelas software yang gratis. Jadi teman-teman di sana tinggal input saja keyword atau kata kunci yang mau teman-teman cari, atau mungkin diawali dengan buying keyword nih, jual bakso di Jogja atau kafe di Jogja, atau misalnya teman-teman mau buka kuliner di kawasan wisata di Jogja, tinggal tulis aja keyword-keyword atau kata kunci yang mungkin relevan dengan bisnis teman-teman. Misalnya kuliner viral di Jogja atau kuliner di Jogja. Nah, nanti akan muncul data, tapi jangan lupa teman-teman setting di situ apa namanya, ruang lingkupnya Indonesia, dan jangka waktunya mungkin 6 bulan atau setahun supaya datanya komplit. Sehingga muncul data tuh dalam setahun apa sih yang dicari oleh masyarakat Indonesia, atau dalam skup area tertentu itu volumenya berapa. Kalau ternyata volumenya tinggi berarti ada demand atau permintaan yang tinggi nih. Nah, itu bisa jadi peluang untuk kita membuka bisnis karena permintaannya tinggi. Lantas di bawahnya juga biasanya Google Trend memberikan suggestion atau memberikan saran kira-kira keyword apa atau kata kunci apa atau ide jualan apa yang bisa kita eksekusi. Nah, mudah bukan? Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Trend sebagai riset awal pasar. Ataupun nanti ketika teman-teman sudah jalan usahanya, mungkin juga jualan online, jualan sepatu, bisa teman-teman searching di situ bagaimana trennya. Atau jualan kosmetik misalnya. Kosmetiknya apa? Face wash untuk laki-laki atau mungkin serumnya, bisa cari di situ juga. Bagaimana pertumbuhan pasarnya, apakah grafiknya naik? Kalau grafiknya naik berarti pasarnya berkembang nih, bagus untuk kita berjualan jangka panjang. Nah, itu untuk platform atau kita riset secara online. Yang kedua, kita bisa juga menggali data, riset pasar dengan cara sederhana nih. Sederhana banget, yaitu kita bikin kuesioner sederhana atau list pertanyaan singkat. Nah, kita kasih kepada calon customer kita, bagi teman-teman yang baru memulai usaha, atau ke customer langganan kita, bagi teman-teman yang sudah punya usaha dan sudah berjalan, bisa tanya kepada customer yang jadi langganan. Nah, kita gali datanya, kita cari tahu sebenarnya pikirannya customer itu seperti apa. Karena seringkali problemnya adalah kenapa tidak product market fit, teman-teman owner atau teman-teman UMKM itu berpikirnya berdasarkan perasaan dari si owner. Jadi point of view-nya itu si owner, sehingga merasa produknya udah bagus, produknya kayaknya udah cocok untuk dijualkan, produknya kayaknya ini akan laris. Tapi kayaknya ini berdasarkan firasat, bukan berdasarkan data pasar. Nah, problemnya seringkali di situ. Maka kita harus tanya kepada pelanggan kita, sebenarnya kebutuhan customer itu seperti apa sih? Jadi point of view kita geser. Point of view-nya geser kepada point of view customer melihat bisnis kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat kuesioner.
Ini seringkali, keliru nih, kalau point of view-nya bisnis, ya jelas itu tidak sesuai keinginan customer. Tapi kalau point of view-nya dari customer ke melihat bisnis kita, maka kita bisa mencari solusi dari permasalahan customer kita. Jadi tinggal bikin kuesioner singkat dan kita kasih ke pelanggan kita pertanyaan itu, lantas kita kumpulkan. Misalnya kalau kita buka bisnis kuliner nih, nah kita tanya aja, kira-kira kenapa mereka datang ke tempat kita, alasannya kenapa sih? Tanya lagi, kira-kira menu apa yang mereka suka? Nah, tanya lagi, berapa kali mereka datang ke outlet kita? Kenapa memilih kita daripada warung lain? Itu kan akhirnya kita punya pandangan. Oh, ternyata menu yang menurut customer kita enak, menu ini. Berarti menu ini harus menu misalnya menu nasi goreng. Berarti kita harus pertahankan nasi goreng itu kualitasnya selalu prima karena menjadi Eee, menu yang selalu diidam-idamkan customer dan customer bisa datang lagi karena menu itu. Atau mungkin kita cari tahu customer kita itu berasal dari mana sih? Apakah dari, kecamatan yang sama atau ternyata dia dari luar kota. Ternyata setelah kita, kuesioner tuh, mungkin teman-teman yang punya warung, misalnya bakso atau mie ayam dan berencana buka cabang, bisa juga bikin kuesioner tanya ke customer, mereka asalnya domisilinya di mana. Oh ternyata ada domisili atau kecamatan lain yang banyak pesen di outlet kita. Berarti kita bisa buka cabang di kecamatan itu, gitu. Jadi kita buka cabang atau kita menentukan kebijakan bisnis atau keputusan bisnis bagusnya dari riset pasar. Nah, riset pasarnya sederhana, nggak perlu banyak-banyak, mungkin 5 pertanyaan tapi bisa kita ganti tiap minggu. Yang penting tiap minggu atau selama berjalannya bisnis kita selalu melek data customer, kita selalu paham apa point of view customer. Mungkin itu teman-teman sedikit tentang riset pasar, semoga bisa dipraktekkan, semoga bisnis usaha teman-teman semakin sukses, semakin produk market fit, dan semakin laris. Sampai jumpa lagi.